Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, yang dengannya kita memujinya dan yang dengannya kita meminta pertolongan dan beristighfar kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Wa sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Demikian juga sebaliknya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada seseorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan juga kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh rahiman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan jadwal kajian rutin di Masjid Al-Munawwarah, yang seharusnya kajian ini diisi oleh Al-Ustaz Irfan bin Utsman hafizahullah. Karena ada satu lain hal, maka saya diminta untuk menggantikan beliau. Nah, adapun kajian kita adalah tematik dengan tema mutiara faedah dari doa bangun tidur. Jadi judul kajian kita adalah mutiara faedah dari bangun tidur. Biasa sampai jam berapa, Pak? Syuruk ya jam berapa? Setengah 6. Jam 6 pas ya? Lewat 10. Masya Allah, panjang juga ya. Jadi kita sepakat dulu sampai jam berapa nih? Jam 6 ya? Baik. Kaum muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, dan juga kepada pemirsa channel Muslim TV atau kepada wali santri yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami via online, rahiman rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan kepada kita keimanan. Allah telah memberikan kepada kita keimanan, menjadi seorang muslim, menjadi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kita harus meyakini jamaah bahwasanya agama yang hanya diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bih min hadhihi al-ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar."
Jadi kata Nabi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, yakni demi Allah. Tidaklah mendengar salah satu di antara kaum umat ini, baik dia itu Yahudi maupun Nasrani, dan mereka mati tidak beriman dengan apa yang aku diutus, yakni mereka tidak beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah, yakni apa? Al-Quran. Mereka tidak masuk ke dalam Islam, mereka mati bukan di atas agama Islam. Kecuali tempatnya di mana kata Nabi? Di neraka, bayangkan jemaah. Subhanallah. Maka satu, Allah telah menyelamatkan kita. Dan ini yang sering kita sampaikan di pengajian-pengajian kita. Ya, Allah telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Maka salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, ini hendaklah kita menjalankan agama Islam dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Kenapa kita senantiasa berdoa di dalam salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini jalan orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan kepada mereka, bukan jalan-jalan orang yang Allah sesatkan atau Allah murkai. Siapa mereka? Ini jalannya kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka Allah sesatkan. Kenapa? Karena mereka beramal bighairil ilm, tanpa ilmu. Dan Allah murkai. Kenapa? Karena mereka berilmu tidak amal. Adapun Islam menggabungkan kedua halnya, ilmu dan amal. Maka kewajiban kita semuanya, baik laki-laki maupun wanita, muda tua, baik seorang guru atau seorang dosen atau seorang pegawai negeri sipil atau yang sebagainya, kewajiban kita sama, yakni apa? Menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Al-Imam Qurtubi rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah dalam bukunya, yakni jalan menuju surga, menuntut ilmu jalan menuju surga. Beliau menukilkan perkataan Al-Imam Qurtubi menjelaskan hadis Nabi yang kita sebutkan tadi, yakni di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama, kewajiban bagi setiap muslim maupun muslimah. Yang mana? Yang berkaitan dengan ilmu ibadah kepada Allah. Tentang akidah, wajib kita mempelajari. Tentang fikih ibadah, tata cara salat yang benar, tata cara wudhu yang benar. Atau kita misalkan Allah berikan harta yang banyak, lalu kita mempelajari bagaimana zakat yang benar, maka kita diwajibkan. Atau kita seorang pedagang, maka wajib bagi kita mempelajari tentang masalah hukum-hukum tentang seputar jual beli. Atau kita seorang ayah, seorang suami, maka wajib bagi kita, wahai para suami, wahai para ayah, untuk menjadi lelaki atau suami atau pemimpin di dalam rumah tangga kita dengan berilmu. Kita ajarkan anak-anak dan istri kita dengan ilmu agama. Bagaimana kita mendidik istri, bagaimana kita mendidik anak, semuanya telah dijelaskan dalam Islam. Subhanallah. Dan kita sekarang berada menjadi seorang muslim. Ini hidayah jemaah. Nah, yang lebih sulit lagi adalah kita menjaga hidayah tersebut. Menjaga hidayah tersebut. Maka alangkah bagusnya dikatakan oleh Imam Abu Aliyah rahimahullah, dia adalah salah seorang imam dari generasi tabi'in. Maka beliau mengatakan, faqad an'amallahu alayya bi ni'matain. Dan sungguh Allah telah memberikan dua nikmat kepadaku. La adri ayyuhuma afdal, yang aku tidak mengetahui mana dua nikmat tersebut yang paling afdal. Kata siapa? Kata Imam Abu Aliyah. Dia mengatakan, sungguh Allah telah memberikan kedua kenikmatan kepadaku, yang aku tidak tahu mana kedua nikmat tersebut yang paling agung. Yang pertama beliau mengatakan, an hadani lil Islam, yakni Allah telah memberikan kepadaku Islam. Dan yang kedua adalah walam yaj'alni hururiya, dan aku bukan bagian daripada
Hururiyah, yakni Khawarij, salah satu firqah Islam ya yang Nabi katakan kilabun nar, mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Ini sama Khawarij, mudah mengkafirkan kaum muslimin, ya mudah memberontak menumpahkan darah kaum muslimin. Ya, dan alhamdulillah kita sedang meniti jalan tersebut. Ya, maka jamaah kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, maka sejatinya seorang muslim setiap harinya haruslah diisi dengan ketaatan kepada Allah sebagaimana definisi daripada Islam. Ya, sebagaimana apa? Definisi daripada Islam. Syekh Muhammad At-Tamimi atau dikenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Mujaddid rahimahullah, di dalam kitabnya Salah Satu Usul, beliau memberikan definisi tentang Islam, ta'riful Islam. Apa Islam? Al-Islamu istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Inilah Islam. Ini Islam adalah engkau berserah diri kepada Allah. Kita berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk dan patuh kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwahnya para rasul, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Ya, dan kita berlepas diri dari kesyirikan, ya, dan kita ya mengingkari atau membenci apa yang telah mereka lakukan. Yani maka dalam Islam jamaah ada akidah bab tentang wala wal bara, loyalitas ya dan berlepas diri. Ya, na'am. Nah, salah satu tanda kepatuhan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, hendaklah selalu senantiasa kita memulai hari-hari kita dengan apa? Berdoa kepada Allah. Maka semua doa-doa telah dijelaskan oleh Nabi, subhanallah. Maka jamaah, subhanallah, alangkah nikmatnya kita menjadi seorang muslim yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan Islam, agama telah sempurna pada haji wada, haji perpisahan Nabi. Ketika di padang Arafah, Allah menurunkan satu ayat yang mana ayat ini sebagai penutup bagi wahyu. Ya, yakni apa dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Dan pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa asmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama kalian. Maka tidaklah sesuatu yang bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah, dan tidaklah sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari nerakanya Allah, telah dijelaskan oleh Rasulullah, termasuk doa-doa, subhanallah. Bahkan mohon maaf, doa berhubungan suami istri pun diajarkan oleh Rasulullah. Bayangkan jemaah. Maka dalam Islam bagaimana konsep pendidikan anak? Ya, bagaimana kita mulai mencari dulu calon ibunya atau calon ayahnya. Ya, kemudian setelah itu mendoakan istri, kemudian ketika mendatangi istri dengan membaca doa, ya semuanya ada doanya. Doa keluar rumah, subhanallah, doa bercermin, doa naik kendaraan. Apa enggak, Pak? Ya, apa ya insyaallah ya. Semuanya. Nah, termasuk di salah satu di antara doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita yang mulia adalah doa apa? Doa bangun tidur. Subhanallah. Maka jamaah rahiman rahimakumullah, kalau seandainya kita hendak mengambil mutiara faedah terhadap doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, sungguh betapa banyak butiran-butiran faedah-faedah yang akan kita ambil dari setiap doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena setiap kita menjalankan sunnah terdapat kejayaan. Ya, subhanallah. Ya. Nah, maka seorang muslim ya hendaklah dia melakukan ketaatan kepada Allah, yakni dengan mengawali harinya dengan berdoa kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum."
Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ini berdoa kepada Allah. Dan doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah yang mana tidak boleh kita serahkan doa kita kepada selain Allah. Itulah Islam, subhanallah. Ya, na'am. Kemudian ya kita akan membacakan, ya mungkin saya yakin sudah hafal, dan bagi kita wahai ayah, wahai para suami, tugas kita mengajarkan doa-doa kepada anak dan istri kita. Ya, nah mungkin bagi Anda wahai para ayah yang memiliki anak yang masih kecil, usia 3 sampai 6 tahun, maka kesempatan untuk mendidik anak kita dengan Islam. Ya, dengan Islam kita didik mereka. Bagaimana? Ada konsep pendidikan Islam mendidik anak-anak. Bagaimana? Subhanallah. Ternyata mendidik anak itu sulit atau gampang, Pak? Sulit atau gampang? Sulit. Nah, yang bilang sulit siapa? Angkat tangan. Yang bilang gampang siapa? Angkat tangan. Sulit-sulit sedap ya, sulit-sulit gampang ya. Nah, pada asalnya jamaah, mendidik anak itu mudah. Pada asalnya mudah. Kenapa? Karena setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Ya, setiap anak Allah telah berikan keimanan bagi anak, setiap anak. Lantas bagaimana tugas kita lah orang tua menumbuhkan keimanan tersebut? Maka itu semua perlu proses yang panjang dan bertahap. Kenapa kita merasa sulit mendidik anak? Karena satu jawabannya, kita tidak mengetahui ilmunya bagaimana yang benar dalam mendidik anak. Dan bukan pada saat ini kita membahas tentang konsep pendidikan anak. Ya, maka hendaklah kita belajar bagaimana cara mendidik anak. Dan pendidikan dalam anak itu sangat mudah. Dan semua kita orang tua yang Allah berikan anak, ingat, kita harus yakin bahwasanya kita pasti bisa mendidik anak kita, insya Allah. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui, maka Allah berikan amanah kepada kita berupa apa? Anak. Kenapa? Karena kita insya Allah bisa mendidik anak. Demikian juga Anda wahai para bunda, wahai para ibu, ketahuilah bahwasanya ya tugas utama juga bagi seorang ibu dan juga seorang ayah adalah mendidik anak-anak mereka. Ya, maka ajarkan anak-anak kita dengan doa-doa yang pendek dulu. Nah, salah satu doa yang pendek adalah doa bangun tidur dan doa hendak tidur. Apa doa hendak tidur? Bismikallahumma amutu wa ahya. Kita ajarkan jamaah kepada anak-anak kita. Ya, bagaimana caranya? Ya dengan metode anak kecil. Kadang dalam pendidikan kita ya kan, anak usia TK, tata cara mengajarnya seperti dengan anak apa? Usia SMA. Paham gak nih Pak? Dulu saya pernah ngajar TK dan PAUD, dulu saya pernah ngajar 1 tahun di Jambi. Ya, dan juga saya pernah dulu ngajar SD kelas 1 sama kelas 2 SD ketika di Jambi. Ya, tahun 2012, 2013 dan 2013-14. Ya subhanallah, mengajar anak-anak itu perlu dengan kesabaran. Ya, dan kita tidak bisa menyamakan mendidik anak-anak dengan mendidik orang yang sudah dewasa, beda konsep. Ya seperti itu, dan tentunya kita perlu ilmu dalam masalah ini. Ya, kita ajarkan Bismikallahumma amutu wa ahya, doa ketika hendak tidur. Subhanallah, alangkah indahnya Islam. Bismikallah, dengan namamu ya Allah. Amutu wa ahya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya. Kemudian jemaah rahiman rahimakumullah. Nah, mutiara faedah yang akan kita ambil dari ini adalah doa bangun tidur. Kenapa? Pertama, ya mutiara faedah yang pertama adalah seorang muslim hendaklah dia mengawali dirinya dengan ketaatan kepada Allah. Subhanallah. Siapa di antara kita yang tidak pernah tidur jamaah? Tidur semua ya kan Pak? Ada yang gak tidur tadi malam? Ada gak? Tidak ada ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena yang namanya manusia, namanya makhluk hidup pasti akan tidur. Nah, seorang muslim dia mengawali harinya dengan ketaatan kepada Allah. Ketika dia bangun tidur, maka dia pun membaca alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Subhanallah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang muslim baring ketika di malam hari, maka datanglah syaitan
syaitan datang kepada mereka mengikat kaum muslimin, bayangkan. Jadi syaitan mengikat manusia, Pak. Ya, dengan 3 ikatan, bayangkan. Ini syaitan, ini musuh kita yang paling nyata. Yang kita tidak bisa melihat dia, sedangkan dia bisa melihat kita. Dan syaitan, laknatullahu alaih, dia telah bersumpah kepada Allah, dia pasti akan menyesatkan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Bayangkan ketika kita tidur, diikat oleh setan. 3 ikatan, bayangkan Pak. Jamaah sekalian, 3 ikatan, bukan 1 ikatan, tapi apa? 3 ikatan. Bayangkan. Ikatan yang pertama di mana? Ya, ada bagian kaki. Kemudian bagian tangan dan bagian kepala. Jadi intinya 3 ikatan. Ketika kita bangun dari tidur kita dan kita membaca doa ini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, maka 1 ikatan lepas. 1 ikatan lepas. Lalu setelah kita bangun, subhanallah ya, indahnya Islam, indahnya seorang muslim ya, Masya Allah, ini nikmat yang paling besar dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan? Kita persiapan untuk sholat, maka berwudu. Maka jamaah, ketika kita bangun setelah berdoa, maka apa kita lakukan? Langsung berwudu. Jangan duduk dulu nanti tidur lagi. Ya kan? Berwudu. Nah, dengan kita berwudu, maka 2 ikatan lepas. 2 ikatan apa? Lepas. Kemudian kita sholat, maka lepaslah semua ikatan yang telah diikat oleh syaitan. Ya. Lantas bagaimana mereka yang bangun tidak baca doa, kemudian tidak berwudu dan tidak sholat, maka ikatan-ikatan tersebut masih ada dalam manusia tersebut, sehingga apa? Dia sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Subhanallah. Alangkah indahnya seorang muslim. Inilah seorang muslim yang mereka mengawali harinya dengan membaca doa kepada Allah. Ya, jadi mutiara faedah yang pertama adalah seorang muslim dituntun untuk selalu senantiasa mengawali harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimana rahimakumullah, hendaklah kita mengambil predikat menjadi manusia yang terbaik di antara kita. Apa kata Nabi? Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, khairun nas anfa'un nas linnas. Sebaik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim adalah muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, innama bu'ithu sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Bayangkan bagaimana Islam mengajarkan tentang akhlak yang mulia. Ya, maka seorang muslim, ya, hendaklah mereka adalah orang yang selalu senantiasa mengawali harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah subhanallah, alangkah nikmatnya hidup ketika Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan keimanan kepada kita dan kita mengamalkan ajaran Islam. Maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada hamba tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Fussilat ayat 30. Kalau tidak salah ayat 30. Ya, man amila salihan min dzakarin wal unsa wa huwal mu'min falayuhyiyanna hayatan thayyibatan, kata Allah. Dan barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan mereka dalam keadaan beriman, maka sungguh akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, kebahagiaan di dunia. Maka alangkah indahnya perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, sesungguhnya di dunia ini terdapat satu surga, dan barang siapa yang tidak pernah memasuki surganya dunia, maka dia tidak akan pernah masuk ke surganya akhirat. Lalu ditanya oleh beliau, wahai Imam, apa surganya dunia? Maka dia mengatakan, surganya dunia adalah surganya iman. Ini seseorang yang bisa di dalam hatinya terkokoh keimanan kepada Allah. Dan alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim bin Adam rahimahullah. Beliau mengatakan, demi Allah,
kalaulah seandainya para raja dan juga putra-putra mahkota mereka mengetahui apa yang kami rasakan, yakni kebahagiaan yang kami rasakan saat ini, maka sungguh mereka akan berusaha mengambil kebahagiaan yang ada pada kami dengan pedang-pedang mereka. Faham maksudnya jemaah? Subhanallah. Maka kebahagiaan letaknya di mana? Ketaatan kepada Allah. Ya, kebahagiaan, subhanallah. Ya, maka jamaah kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, hendaklah kita selalu senantiasa ya melakukan beramal ya sebelum ajal datang. Nanti akan kita bahas tentang kematian sejenak. Ya, na'am. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, dan juga kepada pemirsa channel Muslim TV, dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat yang mungkin yang sedang menyaksikan kajian kami pada subuh kali ini rahiman rahimakumullah. Ya, kemudian mutiara faedah yang keberapa? Mutiara faedah yang kedua. Ya, ini mutiara faedah yang kedua adalah kita perhatikan jamaah kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, yakni makna daripada doa tersebut. Di dalam doa bangun tidur itu terdapat pelajaran yang begitu banyak. Di antaranya adalah pelajaran tentang tauhid. Kemudian yang kedua adalah pelajaran tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran tentang tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Ya. Maka kita bahas yang pertama adalah pelajaran tentang masalah tauhid. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita hendak bangun tidur, kita memulai hari kita dengan ketaatan kepada Allah dengan membaca doa alhamdulillah, yakni segala puji bagi Allah. Bayangkan jemaah, ketika kita bangun dari tidur kita seorang muslim, dia langsung memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak akan dilakukan kecuali siapa? Mereka para penuntut ilmu. Maka Nabi bersabda, dan tadi malam kita sampaikan hadis ini. Nabi mengatakan, "Innad dunya mal'unatun." Sesungguhnya dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan juga terlaknat apa-apa yang di dalamnya. Semua yang ada di dunia terlaknat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Illa, di sana ada illa idal istisna, pengecualian. Ada 3 golongan yang mereka tidak dilaknat. Yang pertama apa? Bizikrillahi, yakni orang yang mengingat Allah. Orang yang berzikir kepada Allah. Dan salah satu di antara zikir adalah kita membaca doa ketika kita apa? Bangun dari tidur kita. Ya, maka nanti ajarkan anak-anak kita, kalau dia baru bangun tidur kita tanya, "Wahai kakak, wahai abang, udah baca doa belum bangun tidur?" Diajarkan, tanamkan ya adab dalam doa sejak mereka masih kecil. Kemudian yang kedua adalah alimun, yakni seorang alim, seorang yang berilmu. Yang kedua adalah wa mawalahu, yakni orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah alimun, yakni seorang alim, orang yang berilmu. Dan yang alimun, ya orang yang berilmu, atau muta'allimun, atau orang yang sedang mempelajari ilmu, penuntut ilmu. Maka itulah 3 golongan yang mereka dikecualikan, tidak dilaknat. Maksudnya apa yang dilaknat? Sebagaimana para ulama mengatakan, yakni dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka subhanallah, seorang muslim ketika dia bangun tidur maka dia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, allazi ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah dia mematikan kami. Jadi jamaah, tidur itu adalah saudara daripada kematian. Setiap kita pasti tidur, maka setiap kita juga pasti akan mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru," kata Nabi, "perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus semua kelezatan." Yakni apa? Kematian jemaah. Kita banyak mengingat kematian. Terkadang kita lupa dengan kematian. Subhanallah.
Bahkan kita kemarin ya, saya takziah di kuburan, di pemakaman. Ketika seseorang di dalam kuburan, maksudnya apa? Di ruang pemakaman, di dalam pemakaman, maksudnya di kuburan ya. Mereka tertawa, mereka lupa bahwasanya suatu saat kelak kita pasti akan dimasukkan jasad kita ke dalam tanah tersebut. Bayangkan apa yang telah kita siapkan. Dan lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah, Rasulullah. Ketika malaikat maut datang menghadapi Nabi, mencabut nyawa Nabi, maka Nabi merasakan sakit yang begitu sangat. Maka Nabi mengatakan, sambil belum memasukkan tangannya ke dalam air, lalu Nabi mengusap wajahnya dengan tangan tersebut, dengan terkena air tersebut, maka Nabi mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti ila sakarat. Kata Nabi, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan sesungguhnya setiap kematian terdapat sakarat. Bayangkan ya, Rasulullah. Lantas bagaimana dengan kita? Apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi kematian? Dan yang namanya kematian itu tidak pandang usia, baik yang muda apalagi yang sudah tua, baik yang sehat apalagi yang sedang sakit, baik yang tidak dalam perjalanan maupun yang sedang menempuh dalam perjalanan dalam keadaan safar. Maka kematian selalu mengintai kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Terkadang kita lupa dengan kematian, kita sibuk dengan dunia. Kita menyangka bahwasanya kita hidup di dunia ini lama. Subhanallah, sebentar jamaah, hidup di dunia ini tidaklah lama. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 1 kalau tidak salah, jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan perbandingan akhirat dengan dunia. Satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan, satu hari di sisi Allah sama dengan berapa? 1000 tahun. Berarti satu hari di sisi Allah, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Kalaulah seandainya satu hari itu ada 24 jam, maka di akhirat 24 jam sama dengan berapa? 1000 tahun. Dibagi kalau 3 jam berarti berapa tahun? 3 jam 125 tahun. 3 jam. Nah, kita hidup di dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usia umatku, kata Nabi, tidaklah lebih dari 63 sampai 70 tahun. Berarti jemaah, kita hidup di dunia ini tidak lama, hanya sebentar, sesaat, kurang lebih 1,5 jam kita hidup di dunia ini. Bayangkan, sebentar sekali. Dan perjalanan kita masih panjang jemaah. Perjalanan kita masih panjang. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, dia kalau seandainya dia berziarah ke kuburan, maka Utsman menangis sampai basah jenggotnya. Bayangkan, dia tidak tahu nasibnya bagaimana. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, ketika detik-detik wafat, maka Abu Hurairah meletakkan kepalanya di atas tanah. Bayangkan, ya, karena sakitnya sakratul maut, sakitnya sakratul maut. Dan kita nggak tahu di antara kita siapa yang dulu Allah panggil. Ya, maka hendaklah kita setiap saat mengingat dengan kematian. Dan ingat, salah satu mengingat kematian itu adalah dengan bahwasanya kita akan tidur, ya, dan ya ketika kita bangun maka hendaklah kita baca doa ini. Ya, dan kita lihat ada orang yang dia tidur ternyata apa? Sekalian wafat. Ya, ada seperti itu. Ya, dan ada juga kita lihat yang masih muda, Allah cabut rohnya, wafat, ya, atau anak kecil, atau dalam keadaan sehat. Nah, terutama bagi saudara kaum muslimin dan muslimat, rahimani rahimakumullah, ya, bagi mereka yang mungkin sudah usia di atas 40 tahun, maka siap-siap perbanyakkan amal. Dan nasihat ini juga untuk kita semuanya, baik yang tua maupun yang muda, kita persiapkan amal. Ya, kenapa? Karena perjalanan kita masihlah panjang. Ya, kehidupan di dunia hanyalah sebentar saja, sementara. Ya, sedangkan setelah ini kita akan menghadapi alam barzah. Ya, ini yang kita tidak tahu berapa lama kita di alam barzah nanti. Yang mana tidak ada harta, ya, saudara, istri, anak kita nemenin kita jamaah. Ya, kita akan sendirian, ya, di dalam kuburan, ya, ukuran 1x2 meter. Dan jamaah, kalau kita malas beribadah kepada Allah, kalau kita malas, kalau futur datang, maka sekali-sekali kita datang ke kuburan mengingat kematian. Itulah tujuan daripada ziarah kubur, yakni mengingat kematian. Jadi bahwasanya suatu saat kelak kita akan berada di tengah-tengah
kuburan tersebut. Ya sebagaimana para sahabat ketika mereka malas beribadah, ya maka mereka mengajak temannya, mari sejenak kita duduk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan itu naik turun. Maka Nabi mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi taatillah wa yanqus bi maksiatillah. Iman itu naik turun, naiknya iman dengan ketaatan kepada Allah dan turunnya iman dengan kemaksiatan yang dilakukan. Ya subhanallah, kita sering mendengar ya bahwasanya si fulan atau tetangga kita telah wafat. Ya maka suatu saat kelak kita juga akan diumumkan kalau kita itu akan wafat. Ya lantas pertanyaannya, sudah siapkah kita menghadapi sakaratul maut? Sudah banyakkah amal kita untuk bekal kita menghadapi perjalanan yang panjang tersebut? Maka selagi nyawa masih di kandung badan, selagi Allah masih memberikan kesempatan, selagi kita semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, selagi masih ada ya waktu, maka beramalah. Maka hendaklah kita beramal, semangat dalam beramal, dan harus kita ketahui bahwasanya amal itu diperlukan dengan ilmu, dan amal itu harus sesuai dengan tuntunan daripada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Maka di dalam doa ini subhanallah terdapat mutiara faedah yang kedua tadi, yakni tentang pelajaran tauhid, yakni bahwasanya kita ya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita dihidupkan kembali oleh Allah ba'da amatana, setelah Allah mewafatkan kita, yakni waktu tidur kita. Kita enggak tahu kapan, di mana posisi kita ketika kita tidur. Ya, dan alhamdulillah tadi malam Allah berikan kenikmatan kepada kita untuk bisa istirahat, bisa tidur. Ya, lalu kita bangun, kita memulai dengan membaca doa ini dan kita melaksanakan sholat subuh. Kemudian subhanallah kita lanjutkan dengan kajian subuh. Ya, ini merupakan salah satu keberkahan daripada usia kita, dan tentunya inilah yang kita inginkan jamaah. Ya, keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keutamaan istiqomah dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, yakni surah Fussilat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, yakni mereka konsisten dengan apa yang mereka ucapkan, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan diturunkan kepada mereka malaikat, yakni malaikat akan turun kepada mereka. Inilah salah satu sebab jemaah agar kita bisa selamat menghadapi sakaratul maut, agar kita selamat menghadapi fitnah kubur. Maka hendaklah kita senantiasa beramal, mentauhidkan Allah. Kita mengetahui makna daripada kalimat la ilaha illallah, karena kata Nabi, man akhiru kalam la ilaha illallah, barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka baginya surga. Ya, yakni barang siapa yang mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah, barang siapa yang mengatakan sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah. Ya istiqamah. Ya tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka malaikat. Jadi malaikat itu akan mengatakan alla takhafu wala tahzanu. Maka kata malaikat, janganlah engkau takut, janganlah engkau takut dan janganlah engkau sedih. Wa abshiru, ya, dan bergembiralah engkau, bergembiralah kalian bil jannati, yakni dengan surga, allati kuntum tu'adun, yakni disebabkan apa yang telah kalian amalkan. Bayangkan jamaah rahimakumullah. Maka istiqamah ya adalah sebab keselamatan kita untuk menghadapi sakaratul maut. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya, kemudian mutiara faedah yang ketiga adalah yakni wa ilaihin nusyur, yakni sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Kita pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jamaah kita, ya, istri kita, anak kita, harta kita, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita hidup di dunia adalah negeri tempat ujian dan cobaan. Yang mana namanya dunia terkadang sedih, terkadang bahagia. Yang namanya dunia terkadang rezeki kita luas, Allah lapangkan, dan terkadang Allah sempitkan rezekinya. Ya namanya dunia, inilah dunia, negeri cobaan dan ujian.
sebagaimana Allah sebutkan ya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, yakni Allah sebutkan dan sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sedikit ketakutan, ya, kelaparan, yakni kekurangan harta, ya, dan jiwa. Ya, wa abashiru, dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar tersebut. Siapa mereka yang sabar? Alladzina, yakni orang-orang yang apabila ditimpakan musibah kepada mereka, maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Yakni mereka yang ditimpakan musibah lalu mereka membaca doa tadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yakni selawat, yakni ampunan kepada mereka. Maka Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka. Maka jamaah kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, maka mutiara faedah doa daripada bangun tidur ini, subhanallah, ia memberikan pelajaran yang begitu banyak kepada kita, yakni bahwasanya kita akan kembali kepada Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Maka ketika kita ditimpa musibah, kita ingat bahwasanya apa yang kita miliki saat ini adalah pemberian dari Allah. Alangkah bagusnya sebuah kisah yang dialami oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika dia menikah dengan Abu Salamah. Ya, maharnya adalah dia meminta kepada Abu Salamah untuk masuk ke dalam Islam. Maka ketika suaminya masuk Islam, maka menikahlah dia. Siapa Ummu Salamah ini jamaah? Ummu Salamah adalah ibu daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Dulu dia menikah dengan Malik, ya, lalu wafat, maka menikah dengan suaminya Abu Salamah. Maka ketika itu Ummu Salamah, ya, merawat anaknya yang sedang sakit. Maka ketika anaknya sakit keras, ya, maka dia tidak memberitahukan kepada suaminya. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengambil anak tersebut. Maka Ummu Salamah pun, ya, dia tidak memberitahukan kepada suaminya. Maka dia mengurus semua fardu kifayah anaknya tersebut. Dan akhirnya datanglah suaminya, dan Ummu Salamah masih belum memberitahukan musibah yang menimpa dia dan suaminya. Maka Ummu Salamah adalah wanita soleha yang Nabi SAW memujinya. Nikmatun nisa, kata Nabi, sebagai wanita adalah nisaul ansor, adalah wanita ansor, yang mana rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk belajar. Salah satunya adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Maka Ummu Salamah dia berhias, mempercantik dirinya untuk menyambut kedatangan sang suami tercinta. Maka dia melayani suaminya, lalu dia berpenampilan yang paling cantik pada hari tersebut. Ya, lalu dia mengajak suaminya untuk bersenang-senang pada malam harinya. Kemudian setelah mereka senang-senang dan besok paginya, maka Ummu Salamah bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, bagaimana pendapat anda wahai suamiku, kalau seandainya ada seseorang yang menitipkan barang kepada anda, lalu satu saat orang tersebut mengambil harta atau barang titipan tersebut, apa yang anda lakukan? Maka suaminya mengatakan, sungguh aku akan ridho terhadap orang tersebut, dan aku akan memberikan apa yang orang tersebut berikan atau titipkan kepadaku, ya, dan aku akan meredoi apa yang telah dia ambil. Maka Ummu Salamah mengatakan, wahai suamiku, sungguh anak kita telah wafat. Maka mendengar apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah sang istrinya, maka suaminya pun sedikit marah. Maka dia langsung datang kepada Nabi SAW. Maka dia menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh istrinya. Maka Nabi SAW memuji Ummu Salamah, ya, maka Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah. Maka Nabi memberikan nasihat kepada Abu Salamah, dan Nabi mendoakan mudah-mudahan ya pergaulan mereka tadi malam Allah berikan anak, dan Allah memberikan anak, menjadikan anak yang soleh atau soleha. Dan akhirnya benar, setelah ya beberapa bulan kemudian, maka Ummu Salamah pun hamil dan melahirkan anak yang soleh. Nah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka dia pun membaca doa. Jadi Ummu Salamah membaca doa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha.
ya, yakni dalam sebuah hadis Nabi mengatakan barang siapa ditimpa musibah lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka kata Nabi dia akan diganti dengan yang jauh lebih baik daripada yang Allah ambil pada saat itu. Maka Ummu Salamah mengatakan, siapakah yang paling baik daripada suamiku, yakni Abu Salamah? Maka Ummu Salamah pun membaca doa tadi. Ketika suaminya wafat, dia pun membaca doa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka dia mengatakan siapakah yang paling baik daripada Abu Salamah? Akan tetapi dia meyakini pasti Allah balas doanya, pasti Allah ganti yang jauh lebih baik daripada suaminya. Dan akhirnya ketika masa idahnya selesai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Ummu Salamah untuk meminang Ummu Salamah. Maka menikahlah dia dengan Rasulullah. Maka Ummu Salamah mengatakan, demi Allah, benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dan sungguh setelah aku ditimpa musibah dan aku membaca doa tadi, maka Allah menikahkan aku dengan Rasulnya, dan sungguh Rasulnya adalah manusia yang terbaik dan tentu lebih baik daripada suamiku sebelumnya. Naam, jamaah, bayangkan jamaah, apa faedah yang bisa kita ambil adalah hendaklah kita senantiasa berdoa dari setiap keadaan kita. Nah, salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi adalah doa bangun tidur. Ya, doa bangun tidur. Naam. Baik, waktu kita sisa 5 menit. 5 atau 10 menit? Jam saya tinggal 5 menit. 7 menit. Ada pertanyaan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun itu selalu baca doa. Baik. Jadi pertanyaannya, biasa setiap malam itu kita terbangun ya Pak ya, terkadang 1 kali atau 2 kali. Ya, maka keumuman hadis tadi ya, setiap kita bangun dari tidur kita baca doa. Tidak mesti malam. Kalau tidur siang pun demikian. Ya Pak, seperti itu Pak. Nah, jadi boleh. Ya, boleh kita bangun, setiap bangun daripada tidur kita baca doa ini. Dan itu lebih baik. Ya, karena semakin banyak kita membaca doa, maka semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Ya, dan semakin ya hafal kita dengan doa tersebut. Dan kita fahami, kita resapi daripada doa yang diajarkan oleh Nabi. Salah satunya doa tadi, doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, gitu Pak. Baik. Kan kadang-kadang siang kan itu. Jadi bangun siang juga. Iya. Namanya doa bangun tidur ya. Jadi baik tidur siang maupun tidur malam. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Satu lagi. Biasanya kan saya ini di sholat jamaah kan bawa anak kecil. Dan anak kecil saya bawa ini biasa lari-lari depan jamaah. Ada nggak kadang-kadang ya? Ini bagaimana? Nah, ada fatwa ulama, salah satunya fatwa Muhammad Shalih Utsaimin, tidak boleh membawa anak ke masjid. Ini fatwa ulama yang belum baligh tentunya. Belum baligh, kenapa? Mengganggu orang sholat. Karena kalau mengganggu orang sholat maka dosanya ke orang tuanya. Ya, karena anak tidak. Itu fatwa ulama Muhammad Shalih Utsaimin ya. Kemudian bagaimana hukum membawa anak kecil ke masjid? Ya tergantung lihat dulu masjidnya. Kalau misalkan masjidnya tersebut ya ramai jamaahnya dan mereka merasa terganggu dengan adanya anak, maka sebaiknya kita tidak usah bawa anak kita. Tapi kalau ada satu masjid yang memaklumi hal tersebut dan mereka merasa tidak terganggu dengan kehadiran anak-anak, maka boleh kita membawa anak tersebut. Ya, karena di salah satu tempat ya, saya pernah kemarin ke Semarang, ya ada satu masjid yang banyak anak-anak. Ya, memang juga tugas kita orang tua adalah terutama anak laki-laki. Sebelum kita mengajarkan dia pentingnya sholat berjamaah ke masjid, maka memang perlu sekiranya kita membawa dia ke masjid, biar dia semakin cinta kepada masjid. Namanya anak-anak kalau di masjid pasti apa? Main-main ya kan? Pasti main-main. Gak ada anak netap, ada gak Pak? Gak ada, itu kalau itu berarti bukan anak-anak, orang dewasa itu. Ya kan? Nah, namanya anak-anak, kalau diajak kemanapun, hatta ke masjid, pasti mereka pasti main-main, lari-lari, itu pasti fitrah anak seperti itu. Nah, tugas kita bagaimana orang tua membimbing anak tersebut. Kalau anak itu sudah paham
Misalnya anak kelas 1 ya, kelas 1 SD ya, 7 tahun usianya ya Pak ya, kebiasaan sudah paham. Maka orang tua kalau mau membawa anak tersebut ke masjid, maka ingatkan dulu kepada anak, wahai anak, nanti kau ke masjid, ya, abang, tidak usah lari-lari ya, nanti abang di samping abi. Nah, diingatkan seperti itu. Ya memang ada juga anak yang manut. Kapan dia manut? Ketika ada orang tuanya manut dia. Tapi ketika nggak ada orang tuanya udah kabur dia kemana-mana. Ya namanya anak-anak seperti itu. Nah, tugas kita adalah kalau misalkan anak tersebut yang sudah mengetahui ya usia 7 tahun, ya sekali-sekali tidak apa-apa kita bawa ke masjid. Tadi kita ingatkan tadi Pak, kita ingatkan sebelum berangkat, kita ingatkan ya nggak usah ya lari-lari di masjid, ya karena masjid itu adalah tempat ibadah, ya dan khawatir mengganggu jamaah yang lain. Maka kita kasih tahu. Nah kalau anak yang sudah 7 tahun, nah jadi masalahnya adalah anak yang di bawah 7 tahun dan mereka nggak tahu, ya mereka tidak tahu. Dan kalaupun kita pegang, ya terkadang kalau lepas dari tangan kita, apa yang mereka lakukan pasti lari-lari, itu sudah pasti monomandir. Nah bagaimana lagi kelogoan kita jamaah seperti itu, karena ada sebagian masjid yang memang tidak mengirokan seperti itu. Ya, nah memang dalam pendidikan anak itu memang dimulai ya sejak kecil dibiasakan. Ya sebelum anak kita memerintahkan dia untuk sholat, maka kita tumbuhkan dulu rasa cinta dia kepada sholat. Sebelum kita memerintahkan anak untuk tahfidz, untuk menghafal Al-Quran, bagaimana tugas kita dulu membuat dia cinta kepada Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, demikian ya Pak. Baik, karena waktunya sudah cukup sampai jam 6, kita cukupkan sampai di sini. Maka kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada DKM masjid dan juga kepada ikhwah sekalian dan juga kepada jamaah yang sudah meluangkan waktunya ya untuk duduk sejenak kita sama-sama mengingat akhirat, ya menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Yang benar tentunya datangnya dari Allah, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Untuk itu saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Maka kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.